Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam serial video Kompas Tokoh Iman. Selama bulan Mei ini, di dalam YouTube channel GKI Hosana, serial video Kompas Tokoh Iman akan membahas mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Setiap hari Sabtu akan ada 5 tokoh perjanjian baru yang akan kita bahas. Dan setiap hari Selasa kita akan membahas tokoh-tokoh wanita di dalam Alkitab. Maka pada video kali ini di dalam serial Kompas Tokoh Iman, kita akan bersama-sama melihat dan juga merenungkan bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan anak-anaknya. Dan pada hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai Stefanus, martir yang pertama. Stefanus merupakan satu dari 7 orang yang dipilih dan diangkat oleh rasul-rasul untuk mengemban tanggung jawab pelayanan meja, yaitu tugas pelayanan pembagian kepada janda-janda. Ia ditulis di dalam Kisah Para Rasul yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Pada waktu itu di dalam jemaat mula-mula ada rasul-rasul yang melayani pelayanan firman dan doa. Dan kemudian mereka menunjuk Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul dan rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Stefanus mengadakan mujizat dan tanda-tanda. Ia memiliki hikmat yang luar biasa, sehingga orang-orang yang berdebat dengannya tidak bisa melawan hikmatnya. Akan tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 dicatat bagaimana orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Stefanus bahkan menghasut orang-orang dan mengeluarkan fitnah bahwa Stefanus menghujat Allah. Kemudian Stefanus yang dikaruniai hikmat dari Allah menyatakan pembelaannya yang kita dapat baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-53. Di sana ia menjabarkan bagaimana kisah bangsa Israel mulai dari leluhur mereka Abraham dan sampai kepada zaman Tuhan Yesus hidup. Bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bagaimana orang-orang yang seharusnya diutus oleh Allah, para nabi-nabi justru dibunuh oleh para bangsa Israel sendiri. Dan bahkan juga mereka tidak percaya Yesus Sang Mesias. Mereka justru menolaknya dan bahkan menginginkan Yesus untuk mati. Mereka adalah umat Allah yang keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga. Sejarah Israel merupakan kisah suatu bangsa yang berkali-kali menolak untuk menaati Allah mereka dan firman yang Ia berikan. Daripada takluk kepada berbagai pengekangan dari hukumannya, mereka malah berpaling kepada cara hidup bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Mereka membunuh nabi-nabi yang memanggil mereka kepada pertobatan dan yang bernubuat tentang kedatangan Kristus. Demikian pula mereka menolak Yesus, merupakan orang-orang yang hidup seperti para leluhurnya dahulu, yang menolak Dia yang diutus Allah. Mendengar Stefanus berkata demikian, apa yang dikatakan Stefanus itu tidak dapat diterima oleh para anggota Mahkamah Agama, karena perkataan itu begitu menyinggung mereka. Kemudian karena marah, mereka menyeret Stefanus keluar kota dan kemudian ia dilempari batu sampai mati. Kematian Stefanus adalah kematian sebagai martir yang pertama dicatat dalam catatan sejarah yang kita kenal sebagai kitab Kisah Para Rasul. Ia diingat di dalam sepanjang sejarah kekristenan sebagai seorang yang dianiaya sampai mati karena menyatakan kebenaran, karena menjalankan kebenaran. Keteladanan Stefanus yang tetap mengatakan kebenaran sampai akhir hidupnya dan yang tidak ingin menanggung dosa penganiayaan dan pembunuhan yang ia terima kepada orang-orang yang melemparinya dengan batu.
Bapak Ibu Saudara, meskipun pada hari ini kita tidak menghadapi penganiayaan seperti apa yang Stefanus terima, apakah artinya kita tidak bisa menjadi martir Allah? Menjadi martir atau menjadi saksi Allah itu dapat kita teladani dari Stefanus yang tetap beriman kepada Allah sampai kepada ajalnya. Menghadapi penderitaan karena ia melayani Tuhan tidak menjadikannya bertanya-tanya kepada Allah, kenapa saya harus mengalami semua ini? Dan mungkin mengalami kekecewaan terhadap Allah. Bukankah ini yang seringkali dialami oleh banyak orang Kristen di dunia ini? Ketika orang Kristen menghadapi kesulitan, apalagi karena menyandang status sebagai orang Kristen, mungkin jika kita memiliki kata Kristen di dalam kolom agama KTP kita, banyak hal yang menjadi sulit, banyak hal yang menjadi tidak bisa kita lakukan, dan mungkin banyak orang-orang yang tidak menyukai kita atau bahkan membenci kita. Kenaikan pangkat dan gaji tidak semudah orang-orang yang kolom agamanya diisi oleh agama yang lain dan bukan agama Kristen. Lalu jika kita mengalami semua ini, akankah kita seperti Stefanus yang tidak goyah di dalam imannya, atau justru bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa saya mengalami penderitaan, padahal saya sudah setia mengikut Tuhan? Bapak Ibu Saudara, di dalam momen menjelang kematian Stefanus justru menyadari bahwa itu adalah saat-saat yang sangat indah di mana ia melihat Yesus Kristus, Sang Anak Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan yang seolah menyambut Stefanus yang sebentar lagi akan kembali pulang. Bapak Ibu Saudara, justru di dalam kehidupan Stefanus dan kematian Stefanus, kita melihat bagaimana menjadi seorang martir Allah yang melihat kematian bukan sebagai kerugian, tapi justru sebagai sebuah keuntungan, karena kita akan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyambut kita untuk segera pulang. Kiranya teladan iman dari Stefanus yang setia sampai mati, yang tidak menanggungkan dosa, penderitaan, kesalahan dari orang-orang yang menganiaya dia, tidak mendoakan yang buruk-buruk terjadi pada orang-orang yang telah membuatnya menderita, dan yang setia memberitakan kebenaran, mempertahankan iman sampai kematiannya. Itu menjadi sesuatu yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, baik dalam bekerja, dalam menempuh studi, dalam kehidupan berelasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, kiranya kita juga menjadi saksi Allah, kita menjadi martir Allah yang tetap setia sampai Tuhan menjemput kita, memanggil kita untuk pulang kembali kepadanya. Kiranya perenungan firman Tuhan akan kehidupan teladan dari tokoh Stefanus ini boleh menolong kita menjalani kehidupan kita dengan semakin taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah setiap kami, anak-anak-Mu, yang kami sangat rindu ya Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman yang teguh seperti tokoh Stefanus, yang taat dan setia sampai mati. Ya Tuhan, kami melihat bagaimana pekerjaan dinyatakan di dalam kehidupan Stefanus. Kiranya pekerjaan Allah yang begitu mulia juga bisa dinyatakan melalui kehidupan kami. Kiranya setiap kehidupan kami juga boleh menjadi saksi Tuhan di dalam setiap apa yang kami kerjakan, dimanapun kami berada, dengan siapapun kami berinteraksi. Kami boleh menyaksikan bahwa kami adalah anak-anak Allah, dan kami tidak takut menderita, ataupun bahkan tidak takut mati, jika kami harus melakukannya untuk tetap berpegang di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh meneguhkan setiap kami. Kiranya kami boleh terus setia kepada Tuhan sampai kami mati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan melalui Kompas Tokoh Iman pada video kali ini. Kita akan berjumpa di dalam video-video berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.